как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, maka Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, kali ini kita ada klien ya, yaitu dari nomor 8850. Mbak Wira ulangi, klien nomor 8850 ini adalah bagian dari terawangan promo 12/12 ya, 12 Desember 2022, dan baru bisa Mbak Wira layani hari ini 24 Desember 2022. Wah, antaranya banyak Mbak, lumayan banyak, tinggal 2 orang lagi, insya Allah selesai hari ini ya, semoga. Baik, terawangan kali ini adalah sebuah tongkat ya, terbuat dari kayu nagasari. Mbah Wira mengetahui kayu nagasari ini adalah salah satu dari kayu wingit bersama dengan stigi ya, kemudian kayu garu, kemudian kayu ini dewandaru. Nah, ini kayu dewandaru itu adalah bagian dari kayu-kayu wingit yang memang mempunyai tuah-tuah tertentu menurut orang yang mempercayainya. Namun ya, sebagai praktisi supranatural yang khusus menekuni di dunia perkhodaman dan olah energi, maka mau kayu apapun itu, kalau dia dipercaya bertuah, maka Mbah Wira harus mengeceknya dari 2 sisi. Yang pertama dari kandungan energi yang ada di dalamnya, yang kedua adalah dari kandungan khodam di dalamnya ya. Jadi mau orang bilang apapun boleh. Kayak kayu stigi itu dipercaya A, I, U, E, U, boleh orang bilang kayak gitu, bikin kaya raya, kebal tembak dan sebagainya, boleh orang bicara seperti itu. Namun tetap kalau dari segi Mbah Wira harus mengeceknya dari 2 sisi. Yang pertama dari kandungan energi di dalamnya, yang kedua kandungan khodam di dalamnya. Itu adalah pakemnya Mbah Wira. Kalau mungkin nanti Anda menemui praktisi lain kemudian menggunakan pakem yang berbeda, ya boleh-boleh saja. Namanya praktisi itu kan ilmunya bermacam-macam, paham ya? Nah, kita kembali untuk kayu nagasari ini, Mbah Wira cek yang pertama dari kandungan energinya. Energi dari suatu benda itu bisa kita kategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah energi dari alam. Nah, jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi. Nah, untuk kayu nagasari ini, Mbah Wira merasakan ada energi alamnya yang sifatnya positif. Ya, tapi tipis sekali. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 20 lah. Jadi memang tipis sekali. Tuahnya itu untuk wasilah keselamatan dan jaga diri, khususnya dengan cara menetralisir energi negatif pada suatu area ya. Yang kedua yaitu dari energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang kita tahu bahwa praktisi supranatural bisa menggunakan banyak cara untuk memasukkan energinya, energi praktisi tersebut ke dalam suatu benda ya, untuk mengubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Nah, ini untuk di tongkat nagasari ini Mbah Wira tidak menemukan. Yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian untuk loyal, patuh, mau membantu manusia. Nah, ini khodamnya ada. Dari karakter energi khodam yang Mbah Wira tangkap dari benda ini ya, karakter energinya adalah hangat menolak. Itu menjadi ciri khas bahwa dia memiliki tuah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri. Betul, sama dengan energi alamnya, khususnya netralisir energi negatif ya. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 88. Lumayan bagus ya. Kemudian yang kedua, Mbah Wira melakukan pengecekan secara visualisasi. Jadi Mbah Wira berusaha menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam, kehadiran entitas pada suatu benda bertuah. Nah, ini Mbah Wira mendapatkan
penampakan, yaitu laki-laki gagah duduk bersila, rambutnya gondrong begitu. Cakep ya, tapi cakep. Penampakannya seperti orang Arab ya, cakep. Tapi bukan berarti ini jin muslim, bukan ya. Mbak Wira nggak pernah tanya ya itu jin itu muslim apa enggak. Gimana kita tahu bahwa jin itu benar muslim apa enggak? Padahal pertanyaan agama itu riskan. Seringkali kodam nggak mau menjawab. Jangan kan pertanyaan agama, kadang tanyain nama itu juga nggak mau jawab. Ya itulah ya, jadi ya memang pertanyaan-pertanyaan yang sensitif ya. Agamamu apa? Terus emang kalau lu tahu agama gua apa, terus ngapain gitu? Mau lu ajak sholat, kalau misalnya bukan muslim mau lu syahadatin, kan juga nggak enak gitu loh. Jadi kita bertanya sesuatu itu bukanlah sesuatu yang bersifat menyinggung. Karena kalau menyinggung nanti udah ditanyain yang lain-lain udah nggak mau jawab. Kalaupun jawab bohong, akhirnya susah juga. Wawancara khodam itu adalah suatu metode yang kita gunakan, itu adalah yang paling sopan, paling baik, paling nyaman, sehingga khodam itu mau bercerita. Nah, kalau kodam udah nggak mau cerita, ya percuma Anda bayar saya pun, saya nggak bisa mengulik apapun, nggak bisa mendapatkan informasi apapun dari si kodam. Itulah kenapa Mbak Wira itu selalu mengutamakan adab. Jadi walaupun kita dibilang manusia yang paling sempurna ya, makhluk yang paling sempurna, tapi bukan berarti jin itu juga nggak mulia. Jin yang mulia juga banyak ya, dibanding sama manusia-manusia begundal, tukang fitnah, tukang tipu, tukang korupsi, tukang nilep duit orang. Nah itu jin itu masih lebih mulia. Jin-jin baik, jin-jin muslim itu masih lebih mulia daripada manusia-manusia model kayak gitu. Jadi kalau kita bilang kemudian, oh manusia itu makhluk yang paling sempurna, jin harus tunduk, harus takluk. Ngaca dulu. Manusia yang mana dulu? Kayak gitu. Kalau manusia yang kelakuannya bejat, ya jin masih lebih mulia. Kenapa? Karena, nah ini jangan salah loh ya, syiar agama dari bangsa jin itu juga ada. Jadi bisa dibilang kiainya dari bangsa jin itu juga ada. Mereka menyebarkan agama untuk bangsa mereka. Ya kalau di agama lain Mbak Wira kurang paham. Ya Mbak Wira pernah sih menjumpai kayak pemuka agama untuk agama lain, tapi Mbak Wira nggak berani konfirmasi ya, takutnya nanti salah. Tapi kalau kiainya gitu kan, penyiar agama ya untuk Islam sendiri di kalangan dunia mereka itu memang ada. Nah ini ya, itu kesaksiannya banyak, baik dari praktisi maupun non praktisi udah banyak. Kita kembali, jadi agama itu ada suatu hal yang riskan yang kita nggak bisa menanyakan itu secara frontal kepada kodam. Kalau kodam mau menjawabnya ya bagus, tapi kalau enggak kita nggak bisa. Kita lanjut. Nah, untuk khodam ini asalnya dari gunung. Ya, dia merupakan jin gunung, memang white, entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian usianya kira-kira 1900-an tahun. Ya, kalau batas usia tua menurut Mbak itu 3000, kalau 1900 ya setengah tua. Dengan level pos sekitar 90, ya sekitar 90-an level energinya itu kira-kira loh ya. Namanya usia, level itu sudah pernah Mbak Wira bahas. Itu adalah prediksi atau perkiraan saya sendiri ya. Jadi Anda bisa mendapatkan angka-angka yang berbeda ketika itu Anda tanyakan ke praktisi lain. Kemudian untuk tuahnya ya itu lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, kemudian netralisir area angker, netralisir energi negatif, penyembuhan atau healing ya, khusus pokoknya ini mengkhususkan diri pada area-area yang negatif, yang buruk, kemudian agar menjadi baik. Pagaran area termasuk netralisir area yang habis dikirimi orang, termasuk tata caranya tinggal ditaruh aja tongkatnya di tempat yang angker, kemudian bakarkan dupa garu dan merica, bacakan doa ya, kayak gitu. Kemudian untuk tuahnya ini menurut Mbak Wira dia sudah aktif tapi jarang digunakan oleh pemiliknya. Ya, sudah aktif tapi jarang digunakan oleh pemiliknya. Mbak Wira menduga karena pemiliknya nggak paham, ya cara memakainya nggak paham, atau mungkin pemiliknya nggak tahu bahwa tongkat nagasar yang dia miliki itu memang mengandung tuah. Kayak gitu. Ini Mbak Wira nggak tahu ya, ini belinya di mana. Yang jelas Mbak Wira nggak jualan tongkat-tongkat kayak ini, nggak jualan. Kemudian kalau untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan dirabun ya, dibakarkan dupa.
Gaharu Herbal Cap Raja Omyang. Ini masih ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Dari 150.000 hingga 75.000, berlaku selama 30 ya, berlaku hingga 31 Desember 2022. Per 1 Januari itu nanti harganya kembali normal di 150.000 dapat 1 dus. Kalau sekarang 150.000 masih dapat 2 dus ya. Ingat, hanya berlaku hingga 31 Desember 2022. Kenapa kok Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang? Karena herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, terbuat dari serbuk gaharu murni, sehingga secara vibrasi energi itu baik banget untuk benda-benda bertuah. Memang dia ada campuran aroma bumbu-bumbu rahasia, salah satu adalah kemenyan. Kemenyan ini adalah salah satu bahan yang memang mampu meningkatkan kualitas vibrasi energi dari dupa yang dibakar ya, kayak gitu. Dan itu divalidasi oleh adanya praktisi-praktisi yang menirukan ya, membuat produk serupa. Ya nggak apa-apa, rezeki orang beda-beda, produk boleh ditiru, rezeki nggak bisa ditiru, kayak gitu. Oke, itu loh ya untuk terawangan kayu Nagasari pagi ini. Mbah Wira ingin membahas sesuatu pada konten kali ini, yaitu ada pertanyaan, Mbah, seberapa banyak seorang manusia itu bisa memiliki kodam? Ya, seberapa banyak manusia itu bisa memiliki kodam, dan apa ciri-ciri manusia yang memiliki bakat bisa menampung banyak kodam pada dirinya? Ini ada pertanyaan secara PM, nanti pertanyaannya akan Mbak Wira screenshot untuk Mbak Wira tampilkan ya. Dia meyakini bahwa apakah harus keturunan raja-raja, harus keturunan dewa-dewa, apa punya ciri khas tertentu agar manusia itu bisa menampung atau bisa memiliki banyak kodam. Ini adalah pertanyaan dari orang yang masih termakan isu-isu budaya kuno ya, isu-isu budaya kuno seperti breng petuk bisa bikin pesugihan kayak gitu lah ya, tahu ya, kol buntet bisa bikin kebal, kemudian samurai roll yang asli kalau ditaruh di atas rel kereta, relnya akan putus kayak gitu. Itu isu yang seperti itu. Jadi isu bahwa manusia harus keturunan dewa-dewa agar memiliki banyak kodam itu salah. Itu mitos. Ya, itu mitos. Faktanya adalah manusia siapapun itu, sebejat apapun itu, sealim apapun itu, sejelek apapun itu, sebaik apapun itu, dia bisa memiliki banyak kodam pada dirinya. Mbah Wira Muda, seorang Mbah Wira Muda itu memiliki 6 kodam yang ikut di badannya. 6 kodam. Ya, semuanya adalah kodam ilmu. Kala itu kemudian Mbah Wira lepas satu persatu lepas, tinggal 4. Habis itu habis, benar-benar habis itu ngilmu lagi, tirakat lagi, balik lagi 1. Jadi itu seorang Mbah Wira Muda usia 18 tahun itu punya 6 ya pada dirinya. Kemudian apakah Mbah Wira itu keturunan raja-raja? Bukan. Mbah Wira itu keturunan pedagang, keturunan abdi atau ya rakyat lah, rakyat biasa. Apa kalau di dunia sekarang itu ya pembantu gitu loh ya, di Keraton Solo sana. Bukan keturunan raja, biasa saja Mbah Wira itu orang manusia biasa, masih suka makan nasi pecel, masih suka makan kerupuk sambel. Bukan orang istimewa. Mbah Wira punya ciri-ciri apa? Kok punya banyak kodam? Enggak punya ciri-ciri apa, ya biasa aja seperti rakyat jelata lainnya. Mbah Wira tidak istimewa dalam hal keturunan atau garis nasab, ya biasa saja. Tapi Mbah Wira bisa punya banyak kodam. Sekarang per 24 Desember 2022 Mbah Wira tercatat punya 100 lebih kodam dalam azimat ya, 100 lebih kodam dalam azimat. Nah, itu Mbah Wira ritual memang sebagai pasukan, kalau sewaktu-waktu Mbah Wira butuh bala bantuan ya itu bisa dikerahkan 100 lebih per hari ini. Apakah Mbah Wira punya ciri-ciri khusus? Enggak, biasa aja. Jadi itulah keistimewaan manusia. Satu manusia bisa dirasuki oleh ratusan kodam, ratusan jin bisa. Tapi satu jin nggak bisa dirasuki ratusan manusia. Kenapa? Karena dimensinya. Manusia itu materi, energi, jin itu energi. Sebagai sebuah materi, manusia bisa menampung banyak energi. Tapi sebagai sebuah energi,
jin nggak bisa menampung banyak materi. Jadi kalau Anda meyakini manusia itu harus keturunan kayak gitu agar bisa memiliki banyak jin, wah itu mitos ya. Faktanya adalah sebejat apapun manusia itu bisa dia memiliki banyak kodam sekaligus di dalam dirinya ataupun memiliki banyak azimat sekaligus di dalam dirinya. Tentu jin-jin ataupun kodam-kodam yang mengikuti ya sesuai dengan karakter orang tersebut. Kalau orangnya bejat ya dark entitas kayak gitu. Ya, kalau orangnya alim rata-rata ya white entitas, grey entitas. Dia bisa punya dark entitas, tapi karena supirnya juga bener ya dark entitas di sini ya dipergunakan juga untuk hal-hal yang baik. Dark entitas itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang negatif ya. Dark entitas itu ya dia tipe irengan. Ya, yang mana dia mau diajak ke arah baik, mau juga diajak ke arah negatif. Sama kayak kita itu loh. Kita itu kan mau diajak baik juga mau diajak buruk juga mau. Kalau malam Jumat masih yasinan, Minggu pagi adu ayam kan gitu. Ya, kalau waktunya puasa ya puasa, habis puasa Lebaran sholatnya ya bolong-bolong kan gitu. Kita itu manusia itu mau diajak kebaikan juga mau, diajak keburukan juga mau. Jadi artinya adalah tergantung sopirnya. Sopirnya mau membawa kodam dark entitas ini ke arah mana gitu aja. Jelas ya. Jadi di sini Mbak Wira ingin menegaskan, ingin menjawab bahwa siapapun orangnya nggak perlu ciri-ciri keturunan raja-raja ya. Ini penyakit ini sebenarnya. Ya, praktisi terawangan itu seringkali kayak gitu, merayu mangsanya dengan mengatakan, "Oh, dia keturunan raja ini," supaya senang, kalau senang pesan lagi jasanya. Itu sebenarnya salah. Karena dalam sebuah negara itu nggak hanya raja loh. Raja itu cuma satu, ya. Patih itu satu atau dua. Kemudian prajurit itu banyak, pedagang banyak lagi, rakyat jelata banyak lagi, petani kaum sudra banyak lagi. Jadi jangan dianggap bahwa semua manusia itu harus keturunan raja-raja. Enggak, bisa juga keturunan rakyat jelata. Ya sama seperti Mbak Wira ini, keturunan rakyat jelata itu nggak masalah. Bukan keturunan siapa yang menentukan kualitas kita, tapi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan. Itu yang menentukan kualitas Anda seberapa. Jadi lupakan keturunan raja, kalau pekerjaan cuma makan, ngopi, tidur, rokok, makan, kopi, tidur, rokok ya sampah juga gitu loh. Ya, jadi yang penting bagaimana apa yang kita lakukan sehari-hari untuk diri kita, untuk keluarga, untuk membantu masyarakat. Kayak gitu aja. Jelas ya, simple, sederhana, tapi mengena. Insya Allah, bismillah, semoga membawa dampak positif, manfaat, kebaikan untuk pendengar semua. Terima kasih. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan pagi ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.